Nama saya John Simon Sindingga, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Dairi. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Oktavianti sendiri, beliau adalah guru kelas 4. Kami akan melakukan coaching observasi. Selamat pagi Bu Okta, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi juga Pak, kabar saya baik. Puji Tuhan, hari ini kita akan mengadakan percakapan observasi ya Bu. Sebelum saya mengamati proses pembelajaran yang akan dilakukan dalam kelas. Adapun tujuan diadakan instruksi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan. Dan mengapa saya melakukan percakapan observasi ini? Yaitu sebagai persiapan awal sebelum melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu, yakni pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Apakah tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya lakukan, saya mempunyai tujuan pembelajaran yaitu dengan mengamati gambar, siswa dapat menentukan nilai pecahan sebagai bagian dari yang utuh dengan benar. Dan setelah mereka berdiskusi, siswa dapat menjelaskan nilai pecahan dengan tepat. Baik, jadi dengan mengamati gambar, mereka dapat menentukan nilai pecahan serta dapat menjelaskannya dengan tepat. Itu merupakan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin diobservasi? Untuk area pengembangan yang pertama yaitu sistem pembelajaran yang saya lakukan dari student center daripada teacher center. Untuk kedua, saya menggunakan dua aspek yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Untuk area pengembangan aspek pengetahuan yaitu saya mengharapkan siswa dapat menentukan nilai pecahan sebagai bagian dari yang utuh dengan benar. Kemudian untuk area pengembangan keterampilan, saya mengharapkan siswa dapat menunjukkan bagian pecahan dengan tepat. Baik, jadi area pengembangan yang ingin dicapai yaitu yang pertama sistem pembelajaran lebih ke student center. Kemudian area pengembangan yang lain yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan pada siswa, di mana Ibu mengharapkan bahwa para siswa mampu untuk menentukan dan menunjukkan nilai pecahan dengan tepat. Sekarang saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin diterapkan dalam kelas, baik dari strategi ataupun model pembelajaran yang ingin diterapkan. Baik, untuk strategi, saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan pada sosial dan emosional. Kemudian, saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswanya, Pak. Sedangkan untuk model pembelajaran, saya menggunakan model PBL. Dan yang terakhir, menggunakan metode yang akan saya gunakan yaitu diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Jadi, strategi pembelajaran yang akan Ibu terapkan yaitu strategi diferensiasi yang diintegrasikan dengan sosial emosional. Kemudian menggunakan metode pembelajaran PBL dan menggunakan metode diskusi kelompok, tanggung jawab, dan juga penugasan ya. Bagaimana dengan media pembelajaran yang akan digunakan dalam kelas nanti? Media yang akan saya gunakan yaitu media gambar, LKPD, PowerPoint, dan juga laptop. Baik Bu, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Hari apa dan jam berapa? Saya akan melakukan kegiatan pembelajaran ini di hari Kamis di kelas saya pada jam pertama. Baik Bu, besok saya akan datang ke kelas Ibu, saya akan supervisi kelas, saya akan melihat, mencatat hal apa saja yang terjadi dalam kelas. Maka setelah itu, kita akan melakukan percakapan terakhir, yaitu percakapan pasca observasi setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Baik, Pak. Sebelum kita akhiri, hal-hal apa saja yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Dari percakapan tadi, saya mendapatkan gambaran mengenai persiapan-persiapan yang memang harus saya lakukan sebelum kegiatan pembelajaran, seperti menyiapkan media ajar, metode, model, serta strategi pembelajaran agar saya lebih mudah untuk menyampaikan pembelajaran di kelas. Baik, saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kerjasama Ibu sudah bersedia untuk melakukan percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas ya Bu. Sama-sama Pak. Pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Luar biasa. Luar biasa, bilang dulu. Luar biasa.
Mari kita bersatu dalam doa. Amin. Amin. Ayo, baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita bernyanyi dulu lagu wajib. Satu nusa, satu bangsa, 1, 2, 3, ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia ku sapa, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita rela bersama. Baiklah. Hari ini materi kita adalah tentang pecahan. Apa? Pecahan. Masih ingat tentang pecahan waktu di kelas 3? Masih, Bu. Tujuan dari materi pembelajaran ini adalah peserta didik dapat mengenal dan mengidentifikasi berbagai bentuk pecahan, yaitu pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen, dan hubungan di antaranya berbagai bentuk representasi visualnya. Yang kedua, peserta didik dapat mengurutkan dan membandingkan berbagai bentuk pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan dan persen. Baiklah, kita akan belajar tentang pecahan. Ada yang tahu apa itu pecahan? Pecahan adalah bagian dari suatu keseluruhan. Apa? Pecahan adalah bagian dari suatu keseluruhan. Contohnya, kalau kalian punya martabak, kalian bagi menjadi 4. Kalian bagi menjadi 4 sama rata ya, sama besar. Terus kalian makanlah 1. Kalian makan 1, berarti kita buat di sini arsir ya. Kita buat di sini arsir. Jadi bentuk pecahannya adalah 1/3. 1/4 karena 4 adalah keseluruhan. Ada kata kunci dari pembilang dan penyebut. Ini namanya pembilang ya nak. Yang satu ini pembilang, yang ini penyebut. Kalau pembilang adalah jumlah dari bagian yang diarsir. Ini pembilang, jumlah dari bagian yang diarsir. Dan penyebut adalah jumlah bagian dari yang utuh. Jumlah bagian dari yang utuh. Terus kita akan mengerjakan soal. Ada yang bagi lembar untuk soal. Nah, di situ dipelajari, di situ yang ditanya adalah tentang pija. Dibagi berapa pijanya, nak? 8. Dibagi 8. Pizza ini dipotong menjadi 8 bagian untuk dimakan oleh ayah, ibu, adik, dan kakak. Ayah, ibu, adik, kakak. Kalau pizzanya tadi dipotong menjadi 8 bagian,
2/8 untuk kakak juga 2/8. Berarti coba dikerjakan dulu lembar yang udah ibu bagikan tadi. Secara berkelompok ya. Jangan sendiri-sendiri. Berarti ada 3 kelompok kan? Ayo, kelompok mana yang sudah siap? Udah? Ada kelompok yang bisa maju? Ini? Ayo. Ini? Kenapa belum dijawab ini? Udah? Kelompok yang ini bisa? Ayo, Arga dulu maju. Misalkan yang ini. Sudah? Oke, silakan duduk Arga. Ada yang sama jawaban sama Arga? Ada, Bu. Ya, jawaban Arga ini benar ya. Jawabannya seperti ini. Kasih tepuk tangan sama Arga. Oke. Baiklah. Bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan. Menyenangkan sekali. Terima kasih. Ayo, sekarang pimpin doa pulang. Ayo, cinta sekali. Oh ini? Siapa namanya ini? Ini Aurel. Ayo Aurel. Ayo sebentar aja. Ini, Bu. Arga saja. Sini Arga. Di depan Arga. Jadi bilang. Mama. Berdoa. Amin. Amin.
kita. Hari ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan di kelas kemarin dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah dilakukan. Baik, Pak. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan proses pembelajaran yang telah berlangsung? Baik. Mungkin karena ini belum terbiasa, jadi saya merasa sedikit tegang. Tapi saya merasa senang sekali sehingga proses ini berjalan dengan baik. Puji Tuhan ya Bu, walaupun merasa sedikit tegang, tapi prosesnya bisa berjalan dengan lancar. Bisa ceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang dilakukan dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang dilakukan dalam kelas? Baik, saya pikir untuk tahapan, saya membuat perangkat pembelajaran. Kemudian untuk area pengembangan yang pertama yaitu sistem pembelajaran yang saya lakukan lebih ke student center daripada ke teacher center. Untuk yang kedua, saya menggunakan dua aspek, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Untuk area pengembangan aspek pengetahuan, yaitu saya mengharapkan siswa dapat menentukan nilai pecahan sebagai bagian dari yang utuh dengan benar. Kemudian untuk area pengembangan keterampilan, saya mengharapkan siswa dapat menentukan bagian pecahan dengan tepat. Baik Bu, jadi area pengembangannya yaitu lebih ke student center, kemudian area pengembangan yang lain yaitu aspek pengetahuan dan keterampilan Bu ya. Kira-kira menurut Ibu, sudah sejauh mana area pengembangan yang dilakukan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum? Puji Tuhan, menurut saya berjalan dengan baik, namun masih ada kekurangan yang saya alami ketika melaksanakan proses pembelajaran ini. Baik, jadi menurut Ibu sudah berjalan dengan baik, tapi masih ada kekurangan. Menurut Ibu, apa saja kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi ketika menjalani proses pembelajaran dalam kelas? Menurut saya, kekurangan atau hambatan yang saya hadapi yaitu saya masih menemukan siswa yang pasif, yang artinya tidak mau terlibat dalam kegiatan kolaborasi bersama teman sekelompoknya. Jadi, murid ini kurang aktiflah di dalam kelas. Baik Bu, jadi kekurangan atau hambatan yang dirasakan selama proses pembelajaran yaitu masih menemukan siswa yang kurang aktif. Bisa diartikan mereka hanya mengandalkan temannya Bu. Kira-kira mengapa ini bisa terjadi Bu? Tidak mau berkolaborasi, tidak mau terlibat dalam diskusi, dan sebagainya. Mungkin yang pertama, mereka belum terbiasa dengan kegiatan yang saya berikan itu. Mereka terbiasa dengan tugas individu saja tanpa membiasakan tugas berkelompok. Jadi, mereka berpikir dengan berkelompok, ada saja teman yang mengerjakan tugas. Bahkan ada sedikit kesempatan mereka untuk bermain. Yang kedua, saya kurang menguasai kelas. Sehingga beberapa siswa merasa bahwa mereka tidak diperhatikan. Baik Bu, ada dua faktor yang menurut Ibu murid ini bersikap pasif, yaitu tidak terbiasa melakukan kegiatan kelompok, sehingga ketika dikelompokkan mereka tergantung kepada teman saja. Kemudian yang kedua, kurangnya menguasai kelas sehingga murid bersikap pasif. Kira-kira apa saja rencana tindak lanjut Ibu untuk kedepannya agar kekurangan ini tidak terjadi lagi? Ya, untuk kedepannya, karena saya menerapkan pembelajaran yang diferensiasi juga, dan saya menerapkan 3 aspek gaya belajar, yaitu auditory, visual, dan kinestetik. Kegiatan ini harus didampingi dengan strategi belajar yang lain, strategi belajar yang menyenangkan, strategi belajar yang bisa memenuhi kebutuhan belajar anak, sehingga anak tidak bersikap pasif lagi selama belajar. Baik Bu, itu merupakan rencana ke depan Ibu ya pada saat proses pembelajaran yang akan datang. Ibu akan tetap melakukan kenyamanan gaya belajar mereka sehingga mereka bisa menikmati dengan tidak bersikap pasif lagi. Mudah-mudahan rencana yang Ibu sampaikan terrealisasi dan bisa memberikan proses pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Mungkin untuk waktu dan tempatnya belum saya tentukan. Rencananya akan saya lakukan secepatnya agar proses pembelajaran bisa menjadi lebih baik lagi. Baik Ibu, terima kasih atas tanggapan, atas jawaban-jawaban pertanyaan saya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa secepatnya direalisasikan. Sama Pak Jo.